Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas AKN 2A Praktikum 1 Program Studi Akuntansi SV IPB. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai standar akuntansi pemerintahan. Ada beberapa sub-bahasan yang akan kami jelaskan, yaitu kerangka konseptual, prinsip akuntansi dan pelaporan, kendala informasi yang relevan, dan pengakuan. Kerangka konseptual. Yang pertama ada tujuan kerangka konseptual. Kerangka konseptual digunakan sebagai acuan bagi penyusun standar, penyusun laporan keuangan, pemeriksa laporan keuangan, dan para pengguna laporan keuangan. 2. Posisi kerangka konseptual. Kerangka konseptual bukan standar akuntansi, tetapi kerangka konseptual merupakan acuan jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP. 3. Lingkungan akuntansi pemerintahan. Ada beberapa ciri penting dari lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam akuntansi. Ciri-ciri tersebut dibagi menjadi 2, yaitu ciri struktur pemerintahan dan ciri keuangan pemerintah. Ciri dari struktur pemerintahan diantaranya adalah: yang pertama, bentuk umum pemerintahan dan adanya pemisahan kekuasaan. Yang kedua, sistem pemerintahannya adalah otonomi dan adanya transfer pendapatan antar pemerintah. Yang ketiga, adanya pengaruh proses politik. Dan yang terakhir, adanya hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Sedangkan untuk ciri keuangan pemerintah, yang pertama yaitu digunakannya anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian. Yang kedua, pemerintah melakukan investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Contohnya adalah jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Yang ketiga, adanya kemungkinan penggunaan akuntansi dana. Akuntansi dana adalah sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya. Dan yang keempat, adanya penyusutan nilai aset yang digunakan dalam operasional perusahaan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah pengguna laporan keuangan. Yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat selaku pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Serta masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan membutuhkan informasi tentang keberadaan dan penggunaan dana yang diberikan untuk mengetahui ketaatan pemerintah pada fiskal dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan atas pengeluaran yang dilakukan. Yang kedua, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan juga lembaga pemeriksa. Dalam hal ini, mereka memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara. Yang ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, atau kreditur dan juga investor. Mereka membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan juga solvabilitas. Dan yang keempat, pemerintah. Pemerintah membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi dan juga pengukuran kinerja. Yang selanjutnya adalah entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dan juga laporan kinerja, yang diantaranya terdiri dari: yang pertama, pemerintah pusat, yang kedua, pemerintah daerah, dan yang ketiga, kementerian negara atau lembaga, dan yang keempat, bendahara umum negara. Selanjutnya,
Peranan pelaporan keuangan pemerintah. Yang pertama, akuntabilitas. Laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, manajemen. Laporan keuangan akan memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Yang ketiga, transparansi. Pelaporan keuangan pemerintah berperan memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders terkait. Yang keempat, keseimbangan antar generasi. Pelaporan keuangan pemerintah berperan memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Adapun tujuan pelaporan keuangan pemerintah yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Selanjutnya, komponen-komponen laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Pada laporan realisasi anggaran, menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Yang kedua, ada neraca. Neraca mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Yang ketiga, ada laporan arus kas. Dalam artian sempit, laporan arus kas ini merupakan sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan atau biasa disebut dengan CALK. Pada CALK ini merupakan catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Prinsip akuntansi dan pelaporan. 1. Basis akuntansi. Terdiri dari dua. Yang pertama, basis kas, dan yang kedua adalah basis akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya, namun tetap menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis kas. Yang kedua, prinsip nilai historis atau historical cost. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Ketiga, prinsip realisasi. Yang pertama, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut. Yang kedua, prinsip penandingan pendapatan belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial. Keempat, substance over form, yaitu peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas. Yang kelima, ada prinsip periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Yang keenam, ada prinsip konsistensi, yaitu perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
Yang ketujuh, ada pengungkapan lengkap atau full disclosure, yaitu laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir, ada penyajian wajar atau fair presentation, yaitu dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Kendala informasi yang relevan. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau limitations atau karena alasan-alasan kepraktisan. Kendala informasi yang relevan dan andal mencakup 3 hal, yaitu materialitas, pertimbangan biaya dan manfaat, serta keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Materialitas. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Pertimbangan biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi. Misalnya, penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Pengakuan. Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Sekian pembahasan mengenai standar akuntansi pemerintahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Thank you for watching.